Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indira Fitri Astari dengan NIM 2011011092. Hari ini saya akan melaksanakan OSCE pertolongan persalinan kelas 1. Alat-alat yang saya gunakan yaitu korentang, kapas sublimat pada tempatnya, Doppler, alat untuk mengukur tinggi badan, lalu alat untuk mengukur TTP berupa tensimeter, stetoskop, termometer, lalu sarung tangan steril, lalu sarung tangan bersih, alat tulis beserta catatannya, dan juga alat untuk mengukur berat badan. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang, Nurse. Baik Ibu, boleh duduk Ibu, silakan duduk. Terima kasih, Nurse. Baiklah Ibu, kalau boleh tahu alasan Ibu datang ke sini apa ya Ibu? Saya merasakan perut saya mulus-mulus, Nurse. Sebelum itu saya boleh tahu nama Ibu siapa Ibu? Nama saya Maulidia Yumi, umur saya 25 tahun, Nurse. Baiklah, dengan Ibu Maulidia Ayumi berusia 25 tahun ya Ibu. Ya, Jadi Bu, dari tadi kan Ibu kesini karena perut Ibu mulus-mulus Ibu. Kalau boleh tahu Ibu itu sejak kapan ya Ibu? Saya merasakannya dari tadi malam, Nurse. Oh, dari tadi malam ya Ibu. Itu seberapa sering Ibu merasakannya itu Bu? Lumayan sering, Nurse. Lumayan sering ya Ibu. Seberapa lama gitu Bu? Sekitar terasanya berapa menit gitu Bu? 5 menit gitu, Nurse. Selama 5 menit gitu ya Bu. Apakah mulus itu kuat gitu Bu? Mereka skalanya itu 1 sampai 5 Ibu. 3, Nurse. Sebanyak 3 ya Ibu skalanya. Lalu Bu, apakah ada keluar lendir berdarah gitu Bu? Kalau lendir berdarah itu ada, Nurse. Warnanya seperti apa ya Bu? Warnanya kemerahan tapi tidak putih, Nurse. Merah ya Bu. Baru apakah ada cairan bening gitu Bu keluar? Tidak ada, Nurse. Tidak ada cairan bening ya Ibu. Iya. Jadi Bu, jadi berasal dari hasil pemeriksaan Ibu tadi, itu rasa mules dan juga lendir berdarah yang Ibu rasakan itu, bahwa itu Ibu sudah memasuki masa persalinan ya Ibu. Iya, Nurse. Jadi Bu, di sini saya akan melakukan tindakan pertolongan persalinan kelas 1 kepada Ibu. Jadi tujuan dari tindakan ini adalah menilai kesehatan Ibu dan bayi Ibu, lalu menilai dan memonitoring kemajuan persalinan dari Ibu, lalu itu membantu Ibu mengatasi nyeri persalinan Ibu, lalu mempersiapkan Ibu serta keluarga Ibu untuk kehadiran sang bayi Ibu ya Ibu. Baiklah Ibu, dari hasil yang saya sampaikan, adakah yang ingin Ibu tanyakan Ibu? Enggak ada, Nurse. Berarti sudah jelas ya Ibu ya? Iya, Nurse. Baiklah Ibu, saya akan mencuci tangan dan memakai sarung tangan ya Ibu. Baik, Nurse. Baiklah Ibu, saya bantu untuk menimbang berat badan ya Ibu. Silahkan Ibu. Baiklah Ibu, jadi berat badan Ibu itu 55 kg ya Ibu. Baiklah Ibu, apa sebelumnya Ibu ingin buang air kecil Ibu? Tidak, Nurse. Baiklah Ibu, silakan mengganti baju sesuai kebijakan rumah sakit ya Ibu. Baik, Nurse. Lalu selanjutnya menutup sampiran untuk menjaga privasi dari klien. Baiklah Ibu, silakan Ibu berbaring ya Ibu. Nah, apakah sudah nyaman Ibu? Sudah, Nurse. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada Ibu ya Ibu. Iya, Nurse. Baiklah Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu itu semuanya normal. Jadi tadi tekanan darah Ibu itu adalah 110/90 mmHg. Lalu itu frekuensi denyut nadi Ibu itu ialah 68 kali per menit. Lalu frekuensi napas Ibu itu ialah 22 kali per menit. Lalu selanjutnya itu suhu tubuh Ibu itu ialah 36,5 derajat Celcius ya Ibu. Baik, Nurse. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan frekuensi, durasi, dan intensitas kontraksi rahim Ibu ya Ibu. Jadi kegiatan ini dilakukan selama 10 menit penuh dengan cara meletakkan satu tangan kita di atas fundus uteri. Lalu dari hasil yang didapatkan itu ialah frekuensi kontraksi rahim Ibu itu ialah 2 kali selama 10 menit. Lalu durasinya itu ialah menghilangnya sekitar 30 detik, dan juga itu intensitas kekuatannya itu ialah sedang ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemeriksaan Leopold dan juga pengkajian penurunan janin ya Ibu. Jadi dari hasil pengkajian Leopold dan juga penurunan janin ini didapatkan bahwa pada Leopold 1 itu penurunan janin itu sudah berada
ke bawah, kepala janin itu sudah berada di bawah dan bokongnya itu berada di atas. Lalu pada leopard kedua itu didapatkan bahwa janin itu berada pada ungki atau punggung kiri, dan juga selanjutnya itu penurunan janinnya itu sudah memasuki PAP atau pintu atas panggul dalam kondisi divergen. Lalu selanjutnya itu melakukan pengkajian DJJ. Jadi dari hasil pengkajian DJJ ini ditemukan bahwa hasil dari pengkajian DJJ janinnya itu ialah 130 kali per menit ya Ibu. Jadi semuanya itu normal. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan melaksanakan tindakan mengkaji karakteristik sekresi vagina Ibu dan juga melakukan pemeriksaan dalam atau VT ya Ibu. Ya, nurse. Baiklah, pertama kita pasangkan selimut kepada pasien. Lalu Bu, kakinya bisa ditekuk ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pengkajian sekresi vagina. Jadi setelah kita lakukan sekresi dari vagina Ibu itu didapatkan bahwa pengeluaran cairannya itu berwarna merah darah. Lalu itu konsentrasinya itu dalam keadaan kental ya Ibu. Lalu selanjutnya itu sekitar 1 cc seperti itu Bu pengeluarannya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam atau VT. Jadi Ibu ini nanti rileks saja ya Ibu, nggak akan sakit kok dalam pemeriksaan ini ya Ibu. Lalu selanjutnya itu kita ambil cairan, kapas sublimat yang sudah diberi disinfektan sebelumnya menggunakan tangan kiri. Lalu kita bersihkan area vulva, yaitu dari bagian tengah keluar. Lalu selanjutnya itu dari bagian atas ke bawah. Lalu setelah itu kita ganti sarung tangan kita, lalu kita buang kapasnya itu ke dalam waskom. Lalu selanjutnya itu kita ganti sarung tangan kita ke sarung tangan yang steril. Baiklah Ibu bisa rileks ya Ibu, lemaskan aja kedua paha Ibu ya Ibu. Lalu selanjutnya itu kita kaji ada atau tidaknya hambatan jalan lahir. Di sini saya menggunakan kardus yang dimana ini menjadi pantom dari vagina. Lalu setelah itu kita dengan cara melakukan kita kaji dilatasi serviksnya itu dengan cara memasukkan kedua jari kita, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Jadi dilatasi serviks yang normal itu pada persalinan kelas 1 ini ialah sebesar 4 cm. Nah, jadi itu satu buah jari kita ini 1 cm, dan jika dalam keadaan normalnya itu 4 jari, tapi kita tidak perlu memasukkan ke 4 jari kita ini. Cukup 2 jari, lalu kita meregangkannya seperti ini sebesar peregangan 4 jari. Selanjutnya kita masukkan jari kita, kedua jari kita ke introitus vagina sampai ke portio cervix. Kita kaji ada atau tidaknya massa. Lalu setelah itu kita kaji kemajuan dilatasi serviks dari Ibu. Jadi itu dilatasi serviksnya itu sebesar 4 cm karena sudah memasuki fase aktif. Lalu setelah itu kita keluarkan jari secara perlahan. Lalu setelah itu kita lepas sarung tangan dan mencuci tangan. Baiklah Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan dalam tadi bahwa didapatkan Ibu akan melahirkan sekitar 6-8 jam lagi Ibu. Jadi selama itu Ibu boleh makan ataupun minum ya Ibu. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan memberikan edukasi bagaimana cara mengatasi nyeri jika Ibu mengalami nyeri pada saat persalinan ya Ibu. Jadi Ibu, nyeri yang Ibu rasakan itu disebabkan karena dilatasi serviks, dan juga dilatasi serviks ini itu disebabkan oleh terbukanya jalan lahir Ibu. Lalu selanjutnya itu juga bisa disebabkan oleh peregangan segmen bawah Ibu, itu disebabkan karena bayi bergerak menuju ke persalinan. Nah Ibu, jadi bagaimana cara mengatasinya? Ibu bisa dengan cara relaksasi, yaitu melakukan peregangan, ataupun Ibu bisa dengan teknik bernapas dalam ya Ibu, dengan cara menarik napas, lalu setelah itu menahannya dan juga mengeluarkannya dari mulut secara perlahan ya Ibu.
Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana teknik mengedan yang benar. Nah, jadi Ibu itu bisa membuka kakinya, kedua kakinya, lalu setelah itu Ibu kepalanya diangkat, lalu dagunya itu didekatkan ke dada, lalu setelah itu kedua paha Ibu itu bisa dirangkul dan diangkat sejauh mungkin, lalu setelah itu Ibu melihat ke arah bawah dan Ibu bisa melakukan tarik nafas dalam. Lalu setelah itu Ibu bisa melepaskan napasnya dari mulut, tapi Ibu tidak usah bersuara. Lalu Ibu bisa mengedannya itu dengan cara memfokuskan kekuatan perut Ibu itu pada bagian perut bagian bawah. Bagaimana saat kita mengedan saat BAB kita itu keras ya Ibu. Baiklah Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan pertolongan persalinan kelas 1 kepada Ibu. Jadi dari hasil seluruh tindakan ini ditemukan bahwa keadaan Ibu serta bayi Ibu itu dalam keadaan sehat dan juga kemajuan persalinan Ibu itu berlangsung secara normal. Dan jika Ibu nanti tetap kemajuan persalinan itu berjalan dengan normal, diperkirakan 6-8 jam lagi Ibu itu akan melahirkan ya Ibu. Lalu saya akan melakukan pengkajian ulang Bu dalam 1 jam, dalam setiap 1 jam itu saya akan melakukan pengkajian tanda-tanda vital kepada Ibu, pengkajian DJJ, penurunan janin serta dilatasi serviks Ibu ya Ibu. Lalu selanjutnya dalam 4 jam sekali saya akan melakukan pengkajian pemeriksaan dalam atau VT kepada Ibu ya Ibu. Dan juga bila kemajuan persalinan Ibu ini tetap berlangsung dengan normal, maka Ibu diperkirakan kan akan segera melahirkan 6-8 jam kemudian kan ya Ibu. Nah, tandanya itu Ibu bisa merasakan dilatasi serviks Ibu itu sudah lengkap, atau secara yang kedua itu Ibu tiba-tiba ingin merasakan adanya keinginan untuk mengedan secara spontan ya Ibu. Maka Ibu itu akan segera melakukan persalinan Ibu. Baiklah Ibu, dari hasil tindakan saya ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa lega dan cukup teredukasi tentang bagaimana cara nyerinya, nurse. Baiklah Ibu, terima kasih atas kerjasama Ibu. Jika ada sesuatu yang Ibu perlukan, silakan keluarga Ibu itu untuk memanggil saya di nurse station ya Ibu. Baik nurse. Nah Bu, sebelumnya jika Ibu belum ada pecah ketuban, Ibu bisa melakukan berkeliling di sekitar ruangan persalinan ini Ibu ya Ibu. Baik nurse. Baiklah Ibu, saya pamit undur diri. Selamat siang Ibu. Selamat siang nurse. Demikianlah telah selesai saya laksanakan tindakan pertolongan persalinan kelas 1 kepada pasien bernama Maulidia Yumi berusia 25 tahun pada tanggal 29 November 2021 pukul 13.30 WIB. Jadi dari hasil pemeriksaan ini bahwa respon Ibu dan keluarga Ibu itu baik dan mereka berasa puas atas pelayanan saya. Lalu dan didapatkan itu hasil pemeriksaannya itu ialah bahwa kesehatan ibu dan bayi itu baik dan juga kemajuan persalinan itu berlangsung secara normal. Lalu dari pemeriksaan dalam atau pemeriksaan VT-nya itu didapatkan bahwa dilatasi serviks itu sudah sebanyak 4 cm dan juga itu ibu sudah dalam keadaan paksi aktif. Demikianlah ditandatangani oleh Indira Fitri Astari. Demikianlah video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.